Seberapa penting sih tadabbur Quran? Jawabannya penting, penting, penting banget, 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 banget. Saking pentingnya sampai-sampai Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab ini kami turunkan dengan penuh keberkahan. Untuk apa? Allah jawab di kalimat selanjutnya, liyadabbaru ayatihi, untuk kita tadabburi ayat-ayatnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala nggak bilang liqiraatihi atau lihifzihi. Allah nggak bilang bahwa Al-Qur'an diturunkan hanya untuk dibaca dan dihafal saja, tapi Allah langsung mention goalsnya. Goalsnya apa? Liyadabbaru ayatihi, untuk kita tadabburi ayat-ayatnya. Jadi, kalau sekarang kita bisa membaca Al-Qur'an, udah mulai menghafal Al-Qur'an, jangan puas sampai situ. Kenapa? Karena itu baru step, bukan goals. Dan goalsnya apa? Liyadabbaru ayatihi, untuk kita renungi ayat-ayatnya. Hujan guys, tapi nggak apa, yuk coba kita renungi lagi ayat yang tadi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, sungguh kitab ini kami turunkan kepadamu dengan penuh keberkahan. Untuk apa? Liyadabbaru ayatihi, agar kita mentadaburi ayat-ayatnya. Maka kita akan mendapatkan banyak banget keberkahan kalau kita mau mentadaburinya. Pemahaman sebaliknya, kalau kita nggak mau mentadaburinya, kita nggak akan pernah mendapatkan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Mungkin dengan membaca dan menghafal kita akan mendapatkan pahala yang besar, keutamaan yang besar, tapi ada banyak banget keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala tahan di sana cuma gara-gara kita nggak mau mentadaburinya. Makanya kita sendiri ngerasain bahwa ketika kita menghafal banyak ayat dalam Al-Qur'an, kita baca banyak ayat dalam Al-Qur'an, tapi kita nggak merasakan keberkahan. Contohnya apa? Kita ngafal sulit banget kan? Pas udah hafal kita storin. Ketika kita storin, berapa hari kemudian kita lupa. Dan apa yang terjadi ketika kita lupa sama hafalan kita? Kita stres, pusing, penat. Ngafal tuh jadi kayak beban berat banget. Kenapa kita ngerasain hal itu? Karena kita salah goals. Goals kita tuh hafalan. Makanya kita penat, makanya kita stres. Padahal kita semua sama-sama tahu bahwa kemampuan hafalan seseorang itu berbeda-beda. Tapi setiap orang itu bisa mentadaburi Al-Qur'an. Imam Al-Qurtubi menjelaskan tafsir surat As-Sadd ayat ke-29 ini dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Apa kata Imam Al-Qurtubi? Wa fi hadza dalilun 'alal wujubi ma'rifati ma'anil Quran. Ayat ini adalah dalil bahwa kita itu wajib mengetahui makna-makna di balik ayat-ayat yang kita baca, ayat-ayat Quran. Wa dalilun 'ala anna tartil afdhalu minal hadz, dan dalil bahwa membaca perlahan, pelan sambil menghayati itu afdol, lebih baik dibandingkan membaca cepat tapi banyak. Kenapa? Idz la yasihhu at-tadabbur ma'al hadz, karena nggak mungkin kita bisa mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an kalau kita bacanya cepet-cepet, kalau kita bacanya ngebut, nggak mungkin. Penjelasan dari Imam Al-Qurtubi ini harusnya sudah cukup membuat kita merubah pola interaksi kita dengan Al-Qur'an. Yang awalnya kita baca Quran cepet-cepet, ngebut-ngebut, kejar-kejaran target gitu, ya kita rubah menjadi bacanya dengan perlahan, dengan penuh penghayatan, dengan tartil. Yang awalnya target kita sehari itu 10 juz gitu ya, kita rubah dengan 1 juz aja tapi dengan penuh penghayatan. Jangan 1 juz deh, setengah juz, bahkan jangan setengah juz, 1 ayat tapi dengan penuh penghayatan. Kata Imam Al-Qurtubi, itu afdol, itu lebih baik dibandingkan cepet-cepet banyak tapi nggak tahu maknanya. Sekarang coba kita renungi perkataannya Imam Hasan Al-Basri dalam kitabnya Tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Jadi beliau bilang, wallahi ma tadabburuhu bihifdzi hurufihi wa idha'ati hududih. Demi Allah, mentadaburi ayat-ayat Quran itu bukan dengan cara menghafal setiap huruf-hurufnya, setiap ayat-ayatnya, tapi kita nggak peduli pada hukum-hukumnya, kita nggak peduli pada halal dan haramnya, dan kita nggak pengen memperjuangkan syariat-syariatnya. Hatta inna ahadahum la yaqul qara'atul Qur'ana kullah, sampai banyak di antara kita yang ngomong bahwa kita udah selesai 30 juz, kita menghafal Al-Quran seluruhnya. Kamu tahu gak sih 30 juz? 30 juz itu 114 surat dan 6236 ayat. Aku hafal. Kamu tahu gak sih, kitab itu tebel dan aku hafal. Gak percaya? Nih ijazahnya gitu. Tapi apa kata Imam Hasan Al-Basri? Ma yuralahul Qur'anu fi khuluqin wala amalin. Tapi kita gak melihat bekas Al-Quran pada akhlak dan amal-amalnya. Jelep. Aduh.
Jadi Imam Hasan Al-Basri itu bilang ke kita bahwa mentadaburi ayat-ayat Quran itu nggak cukup dengan menghafal ayat-ayatnya, nggak cukup juga dengan mengetahui makna-makna yang terkandung di dalamnya. Kita tahu antara kolerasi antara ayat satu dengan ayat yang lain, kita tahu kolerasi antara surat satu dengan surat yang lain, itu nggak cukup. Tapi Imam Hasan Al-Basri menekankan bahwa tadabbur yang sesungguhnya itu berimpact pada perubahan akhlak, sifat kita, tingkah laku kita, dan perbuatan kita, amal kita. Aku buat video ini khusus untuk diriku sendiri karena aku pengen memperbaiki sifat, perilaku, akhlakku, dan amal-amalku yang penuh dengan ayat ini. Jadi yuk sama-sama kita membaca Al-Quran bukan cuma sekedar membaca, tapi berusaha mengetahui makna-maknanya. Dan gak berhenti sampai situ. Apa yang kita baca, apa yang kita tadabburi itu harus berimpact pada sifat dan perilaku kita. Yuk kita doa sama-sama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Abang anak soleh nih. Abang. Abang.